Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahulah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Mahasiswa ke Fakultas Kesehatan Masyarakat kelas 3 atau semester 3 yang berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang ketiga yang ketiga kali pertemuan. Yang pertama hanya kita kirimkan teks ya. Yang kedua demikian, dan yang ketiga insyaallah saya akan mengemukakan beberapa hal yang berkenaan dengan aliran-aliran yang menyesatkan atau sejarah kenapa ada aliran-aliran itu. Namun sebelumnya juga mungkin saya merasa perlu kalau kita kemukakan juga kita ulang kembali ya, replay itu tentang pengertian tauhid. Karena tauhid itu berasal dari bahasa Arab kemarin, wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah mengesahkan, pengesaan terhadap Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, menjadikan Allah satu-satunya yang dipercaya. Karena itu tauhid disebut juga dengan akidah, karena dia membicarakan tentang keesaan Allah. Namun mungkin tidak semua akidah itu adalah tauhid, karena ada akidah yang benar, ada akidah yang tidak benar. Tentunya kita membicarakan akidah yang sahih, sahihah, atau akidah yang benar itu tadi. Kita tidak akan mungkin juga kan nanti kita singgung ada beberapa akidah yang tidak benar itu, yang sangat membahayakan bagi kehidupan beragama seseorang. Ilmu tauhid kemarin itu disebut dengan ilmu usuluddin karena membicarakan tentang pokok-pokok agama. Pokok agama itu menyangkut kepercayaan, iktikad yang bertalian dengan ketuhanan atau ilahiyah, dan juga kepercayaan yang bertalian dengan kenabian atau nubuat ya, nubuat, dan juga kepercayaan yang berkenaan dengan soal-soal yang gaib, hari akhirat, surga, neraka, kematian, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kemarin pengertian tauhid secara umum. Kemudian pembagiannya itu ada dua ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid zat was sifat. Jadi sudah juga kita kemukakan kemarin, tauhid uluhiyah itu adalah rububiyah itu adalah kepercayaan kita bahwa pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta dan segala isinya ini hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Nah, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 58 ya, surah Al-A'raf ayat 58 yang artinya adalah sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 masa fi sittati ayyam. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Itu bunyi ayatnya, nanti buka Al-Qur'an, lihat terjemahnya seperti ini kan. Ini menyatakan bahwa hanya Allah pencipta alam semesta. Allah juga yang memelihara. Karena itu dia selalu kita puji ya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 2, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta. Rabb, memelihara, mendidik, menjaga, dan sebagainya. Kemudian kalau tauhid uluhiyah, itu adalah mengesahkan, mentauhidkan Allah dalam segala macam bentuk peribadatan. Dengan kata lain bahwa penghambaan, penghinaan, dan ibadah hanyalah kepada Allah. Ulama menyebutkan juga bahwa
hubungan tauhid rububiyah dan uluhiyah itu adalah suatu kelaziman. Karena kita tidak bisa kita mengakui bahwa hanya Allah yang wajib disembah, karena hanya Dia yang menciptakan kita, mengatur alam semesta itu, lalu kita wajib kita sembah. Mungkin begitu ya. Demikian juga dalam teks yang kita kirimkan itu ada tauhid dalam zat, asma dan sifat. Nah, ini mengesahkan Allah bahwa hanya ada satu Allah, itu hanya satu, wajibal wujud, Allah ahad, Allah esa. Tidak ada Tuhan yang lain ya. Dan Dia punya nama-nama yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna, dan punya sifat-sifat yang terpuji dan mulia. Tidak ada sifat kekurangan, tidak ada sifat yang membuat hambanya itu menjadi rugi. Nah, itu kita tidak boleh mengilustrasikan Allah itu seperti apa, seperti ini, seperti itu. Tidak boleh memberikan tamsil atau mengumpamakan itu, karena Dia laisa kamislihi, Dia tidak ada umpama, tidak ada bandingan apapun. Tidak boleh pula kita mentahrif, menolak nama sifat-sifat Allah itu. Tuhan melihat, tidak boleh kita menolaknya, mengatakan Tuhan itu tidak melihat. Allah itu buta. Allah alim, Dia maha mengetahui. Kita wajib percaya. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pengetahuan kita tentang beberapa hal tersebut. Kemudian tujuan mempelajari tauhid, ya, ada 3. Baca kembali. Kemudian manfaat mempelajarinya. Apa manfaat mempelajari tauhid itu? Minimal ada 5 kemarin kita catat. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui ada beberapa golongan aliran-aliran yang tersesat itu. Pasti bertentangan dengan apa yang kita pelajari tadi. Bertentangan dengan uluhiyah, bertentangan dengan tauhid rububiyah, dan juga bertentangan dengan sifat, dengan tauhid zatiyah atau zat wasifat wal asma. Ini karena nanti banyak aliran-aliran yang kita catat yang sepertinya Allah itu punya keterbatasan ya. Misalnya Allah itu katanya seperti manusia. Allah itu bertempat. Nah, ini kalau itu yang kita percayai, nah berarti kita sudah keluar dari akidah keimanan atau tauhid yang benar. Nah, di sini kemarin juga kita kirimkan teksnya, itu ada beberapa aliran sesat ya. Kepercayaan akidah yang bertentangan dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kaum Syiah. Yang kedua, kaum Khawarij. Yang ketiga, Mu'tazilah. 4, kaum Murji'ah. Yang kelima, kaum Najariyah. Yang keenam, kaum Jabariyah. Yang ketujuh, kaum Musabbihah. Bisa kembali. Mudah rasanya itu dipahami, walaupun nanti pada kesempatan lain kita ulang kembali. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kenapa terjadi paham-paham yang tidak benar tadi. Kenapa? Nah, di sini tentunya akan dikemukakan beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya aliran-aliran yang tidak benar tadi. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan dan keimanan seseorang itu sebenarnya tidak bermasalah, karena apa yang
mereka adalah para sahabat kaum muslimin waktu itu tidak mengerti, mereka bisa langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, bisa menghadap Nabi SAW, sehingga mereka mudah, gampang untuk memahami agama ini dengan benar. Sahabat Nabi berkumpul di hadapan Rasul untuk mendengarkan wahyu Allah yang turun sewaktu-waktu. Ada di antara mereka yang menuliskan ayat itu, ada pula yang menghafal di luar kepala. Karena di zaman Rasul dan mudah saja mereka menghafal karena memang bahasa mereka sendiri. Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Umpamanya Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan ini ayatnya mudah dipahami. Dan kalau memang ada juga mereka yang tidak mengerti, mereka langsung bertanya kepada Rasul. Umpamanya surah Al-Ikhlas, ayat yang pertama berbunyi Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua berbunyi Allahus samad. Yang ketiga lam yalid walam yulad. Yang keempat walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Demikian juga ayat-ayat lain mengenai sifat Allah. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Surah Al-Ankabut ayat 6 yang artinya bahwasanya Allah itu maha kaya, tidak berhajat kepada alam semesta ini. Malah Dia yang mengatur alam semesta. Saudara sekalian hormat, nah itu beberapa hal yang bisa kita pahami bersama. Oleh karena itu mudah-mudahan kita akan memperluas pengetahuan kita, dan dari sini renungkan sebentar, kita mungkin sedikit istirahat ya. Kita lanjutkan ya. Kapan terjadi perselisihan paham atau keyakinan tadi? Di sini akan kita baca dalam sejarah ya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan lagi oleh para tabi'in ya. Setelah para tabi'in berlalu, dilanjutkan lagi oleh tabi'in dan dilanjutkan lagi oleh salafus salihin. Kemudian berikutnya tauhid dilanjutkan oleh para ulama dan para tokoh-tokoh agama lainnya. Pada zaman Rasulullah, keimanan masih murni. Setelah itu dilanjutkan oleh para sahabat. Keimanan juga masih sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah para sahabat meninggal, dilanjutkan lagi oleh para tabi'in. Siapa tabi'in ini? Kalau sahabat itu orang yang hidup bersama Rasul, pernah hidup bersama-sama dengan Rasulullah, maka tabi'in ini orang yang hidup bersama para sahabat. Namun dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, itu tabi'in namanya. Banyak tokoh-tokoh tabi'in ini ya. Dalam sejarah itu dicatat ada beberapa tokoh ya, yang akhirnya mereka melanjutkan dakwah ini kepada generasi berikutnya yang disebut dengan tabi'in. Tabi'in artinya orang yang hidup di masa tabi'in tadi, dan mereka tidak pernah bertemu dengan sahabat. Kalau sahabat pernah, tabi'in bertemu dengan sahabat.
Ini di zaman tabi'in ini bermunculanlah imam-imam mazhab, mulai Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad. Mungkin sudah kenal ya dengan mereka, dengan ajaran mereka. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Imam Hanafi itu tidak termasuk tabi'in, karena beliau sempat tidak termasuk tabi'in karena mereka sempat berguru dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beberapa berabad berikutnya, nah ini terjadi pergantian khalifah, pergantian pimpinan agama, dan bahkan kekuasaan Islam sudah diperintahkan oleh para dinasti ya, Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Nah, di sini dicatat pada tahun 30 Hijriah timbullah paham Syiah. Nah, yang kemarin ada Syiah itu yang kita kira aliran yang sesat, itu aliran Syiah yang berlebih-lebihan memuji Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan mereka tidak mengakui kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang ketiganya ini mereka tolak. Mereka hanya menyanjung-nyanjung, memuji-muji secara berlebihan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa pelopornya? Pelopornya adalah Abdullah bin Sabah yang menolak kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah ini seorang pendeta Yahudi yang memeluk agama Islam. Ketika ia datang ke Madinah, dia tidak mendapatkan penghargaan dan tidak diberikan kedudukan oleh khalifah, dan juga dari umat Islam lainnya. Karena mereka umat Islam mungkin mengetahui bahwa masuknya Abdullah bin Sabah ini bukan tulus untuk mengikuti agama Islam, tapi mungkin ada niat yang lain, ada motivasi yang lain, sehingga dia umat Islam tahu, para khalifah tahu, kalau diberikan kedudukan mungkin nanti dia akan, ini barangkali akan membahayakan terhadap Islam. Ternyata memang demikian. Dia membuat sikta ataupun firqah kemarin, firqah Syiah yang punya keyakinan yang sangat berbeda, mengagung-agungkan Ali, dan dia juga tidak mengakui syahadat yang dibawa oleh Rasulullah. Biasanya 2 kalimat syahadat yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia tidak mengakui. Karena mereka menganggap bahwa Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang tidak sah. Sebenarnya yang nabi dan rasul yang sah itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa memang Jibril itu membawa wahyu itu keliru, turun kepada Nabi Muhammad, padahal semestinya wahyu itu disampaikan kepada Ali. Nah, ini sudah menyesatkan Ali sendiri, Sayyidina Ali sendiri tidak mengaku bahwa dia itu adalah
dia adalah rasul, tidak. Kemudian ada lagi kemarin yang namanya Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu kaum yang berpaham bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahwa manusia membuat pekerjaannya sendiri, bahwa Tuhan tidak dilihat dengan mata nanti di dalam surga. Bahkan dia katakan orang yang mengerjakan dosa diletakkan di antara dua tempat. Nah, di antara dua tempat. Padahal Allah mengatakan orang berdosa dimasukkan ke neraka jahanam, orang yang taat masukkan ke dalam surga. Nah, katanya, tapi kalau orang Mu'tazilah tidak. Orang yang berdosa itu diletakkan di antara dua tempat, antara surga dan neraka. Kan sudah menyesatkan ini. Tapi apa gunanya dia bertobat? Apa gunanya dia beramal kalau cuma diletakkan di antara keduanya, tidak dimasukkan ke surga? Dan dia mengatakan juga bahwa Nabi itu Isra wal Mi'raj itu hanya roh Rasulullah, bukan jasad. Ini sudah menyimpang dari berita Al-Quran, Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Tuhan Allah telah mengisrakan dan menjalankan hambanya minal masjidil aqsa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Mekah ke Madinah. Itu menjalankan hambanya ya. Hambanya itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad atau nabi yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan jasmani dan rohaninya, dia diberi gelar abdun atau hamba. Jadi dalam bahasa Al-Quran disebutkan bi abdihi. Abdihi itu dari abdun ya, hambanya. Tapi orang Mu'tazilah tidak. Dia mengatakan hanya roh Nabi yang mikraj, roh Nabi yang Isra. Jasad Nabi tinggal di Mekah. Padahal dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Nabi dijemput oleh malaikat Jibril, dibawa ke sumur Jam-Jam. Sebentar lagi kan bulan Rajab. Diberi bekal ilmu, tauhid, iman, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan ke Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratil Muntaha, itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang Mu'tazilah tidak percaya yang demikian. Mungkin ini nanti sudah mungkin membaca juga tulisan-tulisan mereka seperti ini. Maka kalau itu janganlah kita percayai. Kita percaya pada Al-Quran, Sunnah, dan juga apa yang dikabarkan oleh para tabi'in, para aulia, para syuhada, dan lain sebagainya. Kaum Mu'tazilah ini dipimpin atau dipelopori oleh Wasil bin Atta. Nama beliau Wasil bin Atta. Dan juga dipelopori oleh Umar bin Ubaid. Nah, ini kalau sekarang ini barangkali Mu'tazilah ini dapat kita dapat kita kategorikan dengan aliran yang ada di Indonesia ini, atau aliran-aliran yang ada di luar negeri yang disebut liberalisme. Di Indonesia disebut dengan JIL ya. Siapa yang tahu JIL? JIL itu jaringan Islam liberal. Jaringan Islam liberal. Kalau saya mempelesetkan, JIL itu bukan jaringan Islam liberal, tapi adalah jaringan iblis laknatullah. Karena dia ingin menyesatkan. Kerjaan iblis itu ingin menyesatkan orang iman ini supaya
Sesat nanti mengikut dia masuk, dibakar bersama-sama iblis. Naudzubillah, semua naudzubillah. Mereka sering mengeluarkan fatwa yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh, yang berlawanan dengan etikat Nabi, berlawanan dengan akidah yang dipegangi oleh Nabi dan sahabat beliau. Bahkan bertentangan dengan apa yang dipraktikkan oleh para tabi'in. Di antaranya, ya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa sifat Tuhan itu tidak ada. Tuhannya ada tapi dia tidak punya sifatnya. Itu aneh kan? Bagaimana Tuhan bisa mengatur alam semesta? Bagaimana dia menjadi penguasa seluruh jagat ini kalau dia punya sifat kesempurnaan, tidak punya sifat kekuasaan dan lain sebagainya. Orang-orang Mu'tazilah ini mengatakan bahwa akal lebih dia dahulukan dari hadis-hadis Nabi. Mereka ini menggunakan akal, ya, lebih utama daripada Al-Quran dan Sunnah. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman. Dia harus diutamakan, dia menjadi suluh, menjadi penunjuk jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus Al-Quran. Tapi mereka Mu'tazilah tidak. Dia mengatakan akal yang benar. Kalau benar menurut akal, walaupun tidak benar menurut Al-Quran, nah itu tidak mereka gunakan, tidak mereka pakai. Kalau menurut mereka itu baik menurut akalnya, tapi menurut Al-Quran itu tidak baik, tetap mereka menggunakan akal karena mereka mengutamakan rasio. Mohon maaf, sekarang ada fatwa dari JIL itu ya, Jaringan Islam Liberal, yang notabene-nya itu berasal dari Mu'tazilah itu yang menggunakan akal. Sekarang dia berfatwa itu ya, bahwa sembahyang Jumat itu tidak wajib. Makanya orang-orang JIL itu tidak ke masjid, karena dia punya fatwa sembahyang Jumat itu tidak wajib. Karena dia menggunakan akal seperti Mu'tazilah tadi. Dia mengutamakan akal daripada menggunakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Padahal Al-Quran mengatakan, sering kita dengar itu dibaca oleh khatib, ya ayyuhallazina amanu izanu dia li sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bait. Allah itu memerintahkan, wahai orang-orang beriman, bila kamu dipanggil untuk salat Jumat, maka segeralah, fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu mengingat Allah, yakni salat Jumat. Wazarul baik, tinggalkan jual beli, tutup perdaganganmu, tutup kedaimu, tutup warung, ya, toko. Fas'au ila dzikrillah, itu artinya wajib itu. Nah, mereka mengatakan tidak wajib. Kenapa? Orang Mu'tazilah yang mengatakan itu tidak wajib. Orang JIL Jaringan Islam Liberal tidak wajib. Kenapa? Itu hanya berlaku di zaman Rasul, di zaman Nabi. Sebab di zaman Nabi itu kalau ada wahyu yang turun kepada Rasulullah, maka pada hari Jumat itulah Nabi untuk menyampaikan wahyu itu kepada kaum muslimin yang sedang berkumpul di masjid. Ada hukum tentang ini, tentang itu, ada aturan dari Allah mengatur ini dan itu.
pada hari Jumat itu Nabi naik ke atas mimbar, Nabi berkhutbah menyampaikan itu. Maka kaum muslimin menjadi mengerti, menjadi tahu. Nah, itu zaman dulu. Kalau sekarang mau dapatkan informasi tentang apa saja, tidak usah ke masjid katanya. Di kamar aja bisa dapat informasi. Buka WhatsApp-nya, buka Instagram-nya, buka HP-nya sudah ngerti. Jadi tidak usah ke masjid lagi. Apalagi sekarang ini buku-buku agama sudah banyak. Tafsir Al-Quran itu disampaikan di mana-mana. Jadi kita perlu lagi kata mereka. Jadi nanti belum lagi aliran yang lainnya. Seperti kemarin aliran Khawarij, aliran Murji'ah, kemudian lagi Musyabbahah, ya, Jabariyah, Qadariyah. Ini perlu nanti kita pelajari dengan sebaik-baiknya supaya kita jangan sampai Mu'tazilah tadi katanya itu dedengkotnya daripada Qadariyah. Qadariyah yang mengunggulkan akal, mengunggulkan rasio, pikiran. Bahkan dia tadi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya sifat. Yang punya sifat itu manusia. Ini yang sangat membahayakan bagi kita, saudara-saudara generasi muda yang perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan tauhid ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan berikutnya insya Allah kita akan lanjut dengan paham dengan firqah atau golongan atau ajaran yang benar, ya, ajaran yang sudah dibetulkan oleh para ulama berdasarkan dengan praktek yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat, tabi'in dan seterusnya, bahkan para aulia dan lain-lainnya. Insyaallah untuk pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan, dan mudah-mudahan ya, kita semua memperoleh pengetahuan ini dan kita disehatkan badan.